Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rois Dimyati, NIM 22 015 14 20 dari Prodi PAI semester 4 reguler IAI Khazinatul Ulum Blora. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu intelijensi dan bagaimana faktor-faktornya, serta apa saja yang bisa meningkatkan intelijensi seseorang. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian intelijensi. Apa itu pengertian intelijensi? Intelijensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daya reaksi atau disebut pula sebagai penyesuaian yang tepat secara serta tepat, baik itu dalam fisik maupun mental pada pengalaman yang baru, dan membuat pengalaman serta pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang siap untuk digunakan jika dihadapi pada suatu fakta atau kondisi yang baru, dan bisa pula dikatakan sebagai kecerdasan. Untuk pengertian intelijensi menurut para tokoh antara lain yaitu David Weisler mendefinisikan intelijensi sebagai suatu kemampuan yang digunakan oleh individu untuk bertindak terarah, berpikir dengan cara yang rasional, serta menghadapi lingkungan dengan cara yang efektif. Kemudian Edward Thorndike mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memberikan respon yang tepat dan baik pada stimulasi yang akan diterima oleh individu tersebut. Kemudian jenis-jenis intelijensi menurut Shanlake dan Marcus Hunter. Untuk jenis yang pertama yaitu intelijensi kolektif. Intelijensi kolektif dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, memori, pengalaman, penalaran, pemahaman, penilaian, serta imajinasi untuk dapat menyelesaikan masalah serta melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk jenis yang kedua yaitu intelijensi psikologis. Menurut Anastasi, intelijensi ini didefinisikan sebagai sebuah kemampuan yang tidak bersifat tunggal, akan tetapi suatu gabungan dari beberapa fungsi. Oleh karena itu, maka intelijensi yang dimiliki oleh individu memerlukan suatu kombinasi dari berbagai kemampuan untuk dapat bertahan sekaligus berkembang dalam suatu kultur. Untuk jenis yang ketiga yaitu intelijensi AI research. S. Albus mendefinisikan intelijensi sebagai suatu kemampuan di sebuah sistem untuk mampu bertindak sesuai dengan lingkungan yang tidak pasti. Tindakan yang diambil tersebut sesuai untuk dapat meningkatkan kemungkinan guna mencapai suatu kesuksesan, serta kesuksesan merupakan pencapaian yang akan didukung oleh tujuan utama dari suatu sistem. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intelijensi? Yang pertama yaitu faktor bawaan. Untuk saudara kembar memiliki korelasi EQ yang cukup tinggi, yaitu kurang lebih 0,90. Untuk saudara jauh, artinya tidak kandung, saudara jauh yang tidak kandung memiliki korelasi intelijensi yang cukup rendah, yaitu sekitar 0,20. Untuk anak yang diadopsi memiliki tingkat korelasi intelijensi yang cukup tinggi dengan ayah maupun ibu kandungnya, kurang lebih yaitu 0,40 atau hingga mencapai 0,50. Untuk anak angkat dengan orang tua angkat sangat rendah, yaitu berkisar 0,10 hingga 0,20 saja. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan lain dapat mempengaruhi intelijensi, ialah rangsangan dari emosional kognitif yang berasal dari lingkungan. Rangsangan emosional dari lingkungan tersebut memainkan peran yang dinilai penting. Bahkan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa intelijensi seseorang dapat menurun dikarenakan tidak adanya stimulasi khusus pada kehidupan pertama yang dialami oleh seorang individu. Untuk faktor yang ketiga yaitu stabilitas intelijensi dan EQ. Stabilitas kecerdasan mengacu pada sebuah konsep umum mengenai keterampilan yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang pun sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari otak secara organik. Kemudian faktor yang keempat yaitu kematangan seseorang. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang mampu tumbuh serta berkembang. Seseorang mampu memiliki kecerdasan yang meningkat jalan dengan pertumbuhan serta perkembangan, dan sebagian besar dipengaruhi oleh usia individu tersebut serta keterampilan dan perkembangan fisik. Intelijensi tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan secara teori
atau dinilai stabilitas pengetahuan yang dimiliki anak saja, akan tetapi juga berkaitan dengan emosi seseorang. Kemudian ada macam-macam potensi intelijensi. Potensi yang pertama yaitu intelijensi verbal linguistik. Potensi ini merupakan suatu kecerdasan yang memiliki hubungan dengan bahasa serta segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan beragam kegiatan membaca serta menulis. Untuk yang kedua yaitu intelijensi logical matematik. Potensi intelijensi ini merupakan suatu kecerdasan dalam berpikir secara ilmiah dan memiliki hubungan dengan angka serta simbol dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menghubungkan potongan-potongan informasi yang ia dapatkan secara terpisah. Untuk potensi yang ketiga yaitu intelijensi visual spasial. Untuk visual spasial ini adalah intelijensi yang memiliki hubungan dengan seni visual, contohnya adalah menggambar, menulis, serta memahat. Untuk yang keempat yaitu intelijensi kinestetik tubuh. Intelijensi kinestetik tubuh memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan perasaan atau disebut pula sebagai bahasa tubuh. Untuk yang kelima yaitu intelijensi ritme musikal. Kecerdasan ritme musikal memiliki hubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengenali pola nada dan irama pada bunyi-bunyian atau suara. Untuk yang keenam yaitu intelijensi intrapersonal. Potensi intelijensi ini memiliki definisi sebagai kecerdasan yang memiliki fokus pada pengetahuan diri serta memiliki hubungan dengan refleksi, kesadaran, serta kontrol emosi, intuisi, serta kesadaran rohani. Untuk yang ketujuh yaitu intelijensi intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal memiliki hubungan dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh individu untuk mampu bekerja sama serta melakukan proses komunikasi yang baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk yang ke-8 yaitu intelijensi emosional. Kecerdasan emosional meliputi kekuatan emosional serta kecakapan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Untuk yang ke-9 yaitu kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau IQ merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan serta kemampuan untuk belajar serta berpikir dengan abstrak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.